Alhamdulillah teman-teman, hari ini tanggal 13 Januari ya, tepatnya di hari Selasa ya. Kita panen lagi dari 2 ekor indukan teman-teman, yang masing-masing 1 ekor indukan menetaskan 11 ekor DOE dan yang 1 indukan lagi 14 ekor DOE. Jadi total keseluruhan 25 ekor dalam 2 indukan. Nah, kemudian pertanyaannya, masing-masing indukan itu mengeramkan telur berapa kemarin. Jadi kalau menetasnya 11 ekor, kemarin telur yang diengerami berapa. Kemudian yang 14 ekor yang diengerami telurnya juga berapa. Nah, jadi teman-teman dan sobat semua, sebetulnya total telur yang diengerami atau yang diengeramkan itu 25 butir. Dan alhamdulillah menetas secara sempurna. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Amin. Tidak lupa saya mengingatkan bagi teman-teman yang memang baru menemukan channel ini, silahkan jika memang kalian menginginkan untuk mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi video-video terbaru seputar peternakan entok dari channel Rusky Bikatra, monggo teman-teman tinggal klik tombol subscribe dan lengkapi dengan klik tombol lonceng notifikasinya. Maka sudah secara otomatis begitu kami membuat video-video terbaru sudah langsung masuk ke beranda kalian. Baik teman-teman dan sahabat semua, kita lanjut ke pembahasan kali ini. Kami yakin dari sekian banyak teman-teman yang menonton video ini adalah sebagian besar peternak entok ya. Nah, kemudian pertanyaannya, siapa di antara kalian yang pernah mengalami indukan entoknya tidak bisa menetaskan telur-telurnya secara sempurna? Ayo, siapa? Siapapun kalian yang memang masih punya keluhan indukan entoknya tidak berhasil untuk menetaskan telur-telurnya dengan sempurna, maka wajib menonton video ini hingga selesai supaya nanti teman-teman tidak gagal paham. Karena mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan ini bermanfaat ya, khususnya adalah untuk peternak entok sistem pembibitan. Dan lebih khusus lagi untuk kalian yang memang masih belum punya solusi. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap menetas tidaknya sebuah telur yang sudah diengerami oleh indukan entok. Pertama yang akan kami sampaikan adalah mengenalkan tentang telur yang bakalan menetas atau yang tidak bakalan menetas, yaitu fertil dan infertil. Untuk telur yang bakalan menetas atau berpotensi untuk menetas itu adalah telur yang fertil. Sedangkan telur infertil adalah telur yang tidak dibuahi, maka mau tidak mau mereka tidak akan pernah menetas meskipun diengerami secara penuh oleh indukannya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana untuk mengetahui fertil tidaknya sebuah telur. Tentu saja kita akan menerawangnya telur tersebut setelah usia 1 minggu diengerami oleh indukannya. Jadi kalau udah usia 1 minggu, maka kita sudah boleh untuk menerawang telur tersebut. Nanti di situ kita akan bisa melihat apakah telur itu layak untuk kita lanjutkan untuk diengerami atau kita hentikan. Nah, setelah kita terawang, kita juga harus mengetahui ciri-ciri daripada telur yang bakalan menetas atau fertil. Ciri-ciri untuk telur fertil adalah ketika kita terawang dengan menggunakan senter, maka akan terlihat garis merah seperti benang. Jadi warna merah itu adalah warna darah ya teman-teman. Nah, sehingga ketika tidak ada atau garis tersebut tidak ada, sudah bisa dipastikan bahwa telur tersebut adalah telur infertil. Maka ketika teman-teman mendapatkan telur yang polos pada usia 1 minggu setelah pertama kali diengerami, kita ambil saja untuk dikonsumsi. Karena percuma saja, meskipun kalian tetap lanjutkan diengerami, tetap saja tidak akan menetas. Berikutnya, apakah ketika kita sudah terawang dan sudah bisa memastikan bahwa telur tersebut adalah telur
fertil karena ada garis berwarna merah seperti benang dan bentuknya pecah seribu, itu sudah bisa dipastikan bahwa telur itu akan menetas. Nah, itu juga belum bisa dipastikan telur itu menetas, teman-teman. Namun hanya bisa memastikan bahwa telur tersebut adalah telur yang fertil, artinya berpotensi menetas. Nah, apa alasannya? Kenapa meskipun kita sudah pastikan bahwa telur tersebut adalah telur fertil, kenapa kita juga tidak bisa menjamin telur itu akan bisa menetas? Satu hal teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, bahwa untuk bisa menetaskan telur secara sempurna atau bisa berhasil, itu tidak hanya bergantung kepada bahwa telur itu adalah telur yang fertil. Itu hanya syarat utama, namun masih ada syarat-syarat berikutnya yang sangat mempengaruhi menetas atau berhasil tidaknya indukan untuk menetaskan telur-telurnya. Salah satunya adalah ketika indukan sudah proses mengeram, namun indukan tersebut mengalami stres, maka besar kemungkinan telur itu akan gagal menetas. Contohnya indukan yang stres, teman-teman, itu seringkali keluar dari petarangan. Ya, ini hal yang sering dijumpai. Jadi keluar kemudian masuk lagi dan keluar lagi, nanti lama untuk masuk, sehingga telur yang sedang dalam proses pengeraman itu tidak menerima suhu dengan baik atau dengan cukup, ya, sehingga besar kemungkinan telur tersebut akan gagal menetas. Itu salah satunya, teman-teman. Nah, kemudian faktor selanjutnya yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam proses menetaskan telur menggunakan indukan adalah karena suhu yang tidak stabil. Misalnya teman-teman, musim hujan. Nah, kemudian musim panas, ya. Pada saat musim hujan itu banyak sekali telur-telur yang gagal menetas karena suhunya terlalu lembab. Atau meskipun tidak di musim hujan, tetapi musim pancaroba, ya teman-teman. Pancaroba itu terkadang panas, kemudian nanti sebentar lagi hujan. Itu juga sangat berpengaruh, teman-teman, dan sangat menentukan, ya, menetas tidaknya sebuah telur yang sedang dalam proses pengeraman atau sedang diengerami oleh indukan, teman-teman. Karena kami sampaikan begitu berdasarkan pengalaman kami, ya teman-teman. Nah, kemudian bicara tentang solusi. Jika stresnya indukan entok mempengaruhi terhadap berhasil tidaknya telur untuk menetas pada saat proses pengeraman, apa yang mesti kita lakukan supaya nanti indukan ini tidak stres? Jadi salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah tentang pakan, teman-teman. Indukan entok harus selalu dalam keadaan kenyang. Memang rata-rata indukan yang sedang dalam proses mengeram itu sangat sedikit makannya, teman-teman. Namun bukan berarti mereka tidak makan. Justru teman-teman, kalau menurut kami, pada saat mereka turun dari petarangan, mereka harus sudah tersedia makanan supaya tidak stres. Apabila makanan tidak tersedia, secara otomatis mereka akan menahan lapar, sehingga itu berpotensi mereka stres. Ketika sudah stres, maka besar kemungkinan telur-telur yang sedang diengerami nantinya akan gagal menetas, teman-teman. Baik teman-teman dan sahabat semua, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan barusan bermanfaat, ya, untuk kita semua, khususnya adalah untuk peternak pemula di rumah. Akhirnya kami dari Ruski Bikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.